Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, ikhwan wa akhwat fillah, seluruh jamaah kajian Kamis malam Jumat, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, rahmat, dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam kajian rutin kita. Dan ini menjadi kajian kita yang terakhir sebelum kita masuk bulan Ramadan. Karena malam ini kita sudah masuk di tanggal 27 Sya'ban, sehingga kalau menurut hitungan kurang lebih tinggal 3 hari lagi kita akan masuk Ramadan. Dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, Ramadan sudah hampir datang kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dan kita dimampukan Allah untuk lebih banyak dan lebih giat melakukan ibadah dan amal salih di bulan Ramadan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu seluruh jamaah rahimani wa rahimakumullah, sudah 3 pertemuan secara khusus kita mengkaji tentang fikih Ramadan. Dari awal ya, tentang pensyariatan puasa di bulan Ramadan, kemudian hukum-hukumnya, kemudian rukun-rukunnya, hal-hal yang dianjurkan atau disunnahkan bagi orang yang berpuasa, hal-hal yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa, atau hal-hal yang membatalkan bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian juga kita membahas terkait juga dengan panduan sholat tarawih, sejarah sholat tarawih, kemudian keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ya. Apa saja keistimewaan bulan Ramadan. Karena semakin kita mengenal bulan Ramadan, maka kita akan semakin cinta dengan bulan Ramadan. Ketika kita cinta dengan Ramadan, maka kita akan bersungguh-sungguh untuk beribadah di bulan Ramadan. Maka nanti orang yang bersungguh-sungguh ibadahnya, semangat ibadah dan amal solehnya, mereka lah orang-orang yang benar-benar cinta dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk yang benar-benar cinta dengan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan inilah yang kami maksud, atau yang saya maksud, saya lebih suka ya menggunakan kalimat targhib Ramadan daripada tarhib Ramadan. Kenapa? Karena banyak orang yang tarhib Ramadan, menyambut bulan Ramadan, tapi ternyata dia tidak bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Semangatnya hanya di awal Ramadan. Tapi ketika seorang hamba sudah mentarghib Ramadan, dia benar-benar cinta dengan bulan Ramadan, maka dia dari awal sampai akhir, dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, dia tidak akan sia-siakan waktunya atau nikmat hidupnya di bulan Ramadan. Dia tidak akan kelewatkan kecuali banyak melakukan ibadah, amal saleh dan kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu seluruh jamaah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini adalah
edisi terakhir kita akan mengkaji tentang fikih Ramadan atau yang berkaitan dengan Ramadan. Dan secara khusus malam hari ini kita akan masuk pada keutamaan Lailatul Qadar, ya. Termasuk juga panduan iktikaf, dan juga termasuk di akhir Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri kita akan mengkaji tentang panduan singkat tentang zakat fitri. Mudah-mudahan waktunya cukup. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, mari kita awali dan buka kajian kita pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ini wonten napa kok mboten purun maju? Insya Allah saya tidak nyokot bapak-bapak ya. Silakan, yang depannya kosong, yang meja kosong bisa diisi dulu. Ya, Bapak Ibu seluruh jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuk pada pembahasan tentang Lailatul Qadar. Ya. Jadi sebenarnya yang tepat itu langsung menyebut Lailatul Qadar, bukan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu artinya malam Qadar gitu. Kalau kita sebut malam Lailatul Qadar berarti malam Qadar. Nah, karena Laila itu artinya malam. Atau kalau mungkin ingin menggunakan kalimat malam, ya malam keistimewaan apa? Lailatul Qadar. Nah, itu nggak apa-apa. Misal ada kalimat setelah kalimat malam itu. Ya, Bapak Ibu seluruh jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tentu masing-masing dari kita ya sudah kenal ya tentang apa itu yang dimaksud dengan Lailatul Qadar. Oleh karena itu ya, malam hari ini kita akan jauh lebih mengenal tentang apa itu Lailatul Qadar. Emang Lailatul Qadar itu seistimewa apa gitu, sampai orang bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah dan amal saleh. Seistimewa apa Lailatul Qadar itu sampai Nabi SAW beliau lebih bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan daripada kesungguhannya di 20 hari pertama di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, beliau lebih bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana kesungguhan ini melebihi dari malam-malam yang lainnya. Jika di sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa Ramadan di 10 hari terakhir ini adalah merupakan Ramadan yang istimewa, bukan Ramadan yang biasa-biasa saja. Kalau di bulan Ramadan saja cukup dengan kalimat Ramadan saja cukup mewakili tentang keistimewaan bulan ini, tak apalagi atau terlebih di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tentu keistimewaannya ini jauh lebih istimewa. Terlebih lagi di malam harinya, ya, di malam harinya, karena di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan dengan Lailah, yaitu malam. Sampai di dalam Al-Quran disebut inna anzalnahu fi lailatul qadar.
Ini menunjukkan bahwa 10 malam yang terakhir ini jauh lebih istimewa daripada 10 malam yang lainnya. Bahkan lebih istimewa dari 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya, mana yang lebih utama, 10 malam, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 malam terakhir bulan Ramadan? Maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah beliau menjelaskan masing-masing punya keutamaan atau keistimewaan. Kalau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka keistimewaannya itu ada di pagi sampai sore harinya, menjelang atau sampai sebelum terbenamnya malam. Dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan dilihat dari pagi, siang, sorenya. Itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Adapun kalau dilihat dari malamnya, maka 10 malam terakhir bulan Ramadan itu jauh lebih utama, jauh lebih istimewa daripada 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Nah, sehingga keistimewaan di 10 hari terakhir bulan Dzulhijjah, bulan Ramadan ini ada pada di malam-malamnya. Kenapa? Karena di sini ada Lailatul Qadar. Ya, Bapak Ibu seluruh jamaah rahimani wa rahimakumullah. Apa saja sih keutamaan Lailatul Qadar? Keutamaan yang pertama, bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Dan kita tahu sendiri apa itu arti dari berkah. Masih ingat gak Bapak Ibu? Apa arti dari berkah itu? Al-barakatu az-ziyadatu fil khairi. Jadi dimaksud dengan keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan. Dan segala apapun yang dikaitkan dengan keberkahan maka harus bertambah kebaikan-kebaikannya. Kalau tidak bertambah kebaikannya, maka itu artinya bukan berkah. Contoh misal, ketika orang berdagang, kapan dikatakan perdagangan ini adalah perdagangan yang penuh dengan keberkahan? Manakala ketika orang bergelut dalam perdagangan ini, dia semakin bertambah kebaikan-kebaikannya. Semakin bertambah nilai-nilai kebaikan yang ada pada dirinya, terutama kebaikan dalam urusan akhirat dan juga kebaikan dalam urusan dunia. Karena ada orang yang bertambah kebaikan urusan dunianya, tapi nggak bertambah kebaikan urusan akhiratnya, ya kan? Keberkahan jika melekat pada kehidupan dalam rumah tangga, berarti apa? Berarti rumah tangga yang penuh dengan keberkahan adalah rumah tangga yang semakin bertambah kebaikan-kebaikannya. Rumah tangga yang diisi dengan kebaikan-kebaikan. Maka itulah ciri-ciri rumah tangga ini diberkahi Allah. Apa saja? Ketika kita punya pekerjaan dan pekerjaan kita menjadikan kita semakin baik, pribadi yang semakin baik, ibadah kita semakin baik, yakinlah bahwasanya itulah tanda-tanda pekerjaan kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara keistimewaan atau keutamaan Lailatul Qadar, yang pertama adalah Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Bukankah kita ini, hidup ini yang kita cari adalah keberkahan dari Allah? Semua yang kita lakukan dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, bukankah yang kita cari adalah keberkahan dari Allah?
Kita ingin mata kita ini menjadi mata yang berkah. Dengan apa? Dengan melihat yang baik-baik. Kita ingin telinga kita ini menjadi telinga yang berkah. Dengan apa? Mendengarkan yang baik. Kita ingin lisan kita, mulut kita menjadi mulut yang berkah. Dengan apa? Dengan berucap yang baik. Kita ingin tangan kita menjadi tangan yang berkah. Kaki kita menjadi kaki yang berkah. Anggota tubuh kita menjadi tubuh yang berkah. Dengan apa? Dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Karena dengan melakukan kebaikan-kebaikan inilah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa meridhoi dan melimpahkan keberkahan di dalam hidup kita. Maka orang yang mencari keberkahan hidup, maka tidak akan sempurna kecuali dia juga apa? Mencari keberkahan yang ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan keberkahan itu ada pada Lailatul Qadar. Di dalam Al-Quran, Masya Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai dengan ayat 4. Di dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai dengan ayat 4, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Yang mengatakan malam ini berkah itu siapa? Allah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh dengan keberkahan. Maka ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, ya, termasuk adalah orang yang mengisi malam hari itu dengan kebaikan-kebaikan. Dan kadangkala sebagian ibu-ibu atau mbak-mbak itu merasa apa? Merasa, oh, saya nggak bisa dapat Lailatul Qadar karena saya qadarullah sedang haid atau sedang nifas sehingga nggak bisa itikaf. Siapa bilang untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu harus dengan itikaf? Bahkan wanita yang dalam kondisi haid atau dalam kondisi nifas, atau bahkan seorang musafir, dia yang dalam kondisi sedang safar, dia bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Cuma memang untuk memaksimalkan diri, memperbanyak melakukan ibadah dan amal soleh, kita memang diperlukan untuk itikaf. Karena orang yang diiktikaf, dia bisa lebih konsen, dia bisa lebih fokus untuk banyak melakukan ibadah dan amal soleh dibandingkan dengan orang yang tidak iktikaf. Tapi mereka yang terhalang untuk tidak bisa beriktikaf, maka tetaplah lakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena nilai kebaikan yang kita lakukan di malam hari itu keutamaannya jauh lebih besar daripada kebaikan yang kita lakukan di malam-malam yang lain yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Bapak Ibu seluruh jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ya. Di dalamnya atau di malam hari itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Iya, saya mainan di luar nanti dikasih uang, ya. Jadi di malam hari itu adalah malam yang penuh dengan hikmah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan segala hikmahnya kepada hamba-hambanya. Ya, Bapak Ibu seluruh jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang sering kita dengar, ya, yaitu surat Al-Qadar. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sama Umi ya. Boleh kalau inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Dan inilah pendapat yang terkuat tentang turunnya Al-Quran
bahwa Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Artinya apa? Artinya Lailatul Qadar itu tidak terjadi pada 10 hari pertama bulan Ramadan atau 10 hari kedua bulan Ramadan, tetapi Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sekalipun di sini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan di malam 17 yang sering orang menyebut dengan malam nuzulul Quran. Tapi pendapat Allahu a'lam, pendapat yang paling kuat adalah Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan itulah malam diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Sering orang mengkalkulasikan dengan 1000 bulan. Padahal Allah mengatakan lebih baik dari 1000 bulan. Jika kalau mau mengkalkulasikan, mau hitung-hitungan, jangan dihitung 1000 tok. Karena Allah mengatakan lebih baik dari 1000 bulan. Artinya apa? Minimal itu 1000 bulan. Sebagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keutamaan sholat di Masjid Nabawi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sholatun fi masjidi hadza. Bapak Ibu tahu nggak Masjid Nabawi itu? Tahu nggak? Di mana? Di Madinah. Nah, itu ada di gambar yang sebelah belah barat. Nah, itu Masjid Nabawi. Yang paling depan sebelah barat. Ya, di situ kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatun fi masjidi hadza, sholat di masjidku ini khairun min alfi sholatin, lebih utama, lebih baik daripada 1000 sholat fima siwa, dibanding dengan sholat-sholat di masjid yang lain. Di sini Nabi mengatakan dia hanya 1000, tapi Nabi mengatakan khairun min alfi sholatin, lebih utama dari 1000 sholat. Maka kalau mau menghitung jangan dikalikan 1000. Karena apa? Nabi mengatakan nggak hanya 1000, lebih utama dari 1000. 1000 saja sudah banyak, apalagi lebih utama dari 100.000. Terlebih lagi sholat di Masjidil Haram, itu yang ada di belakangnya. Wa sholatun fi Masjidil Haram khairun min mi'ati alfin. Sholat di Masjidil Haram lebih utama dari 100.000. Berarti kalau mau ngitung jangan 100.000-nya, lebih dari 100.000. Sama dengan ayat ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih utama dari 1000 sholat. Sayang, kasihkan Umi. Ya. Lebih utama dari 1000 bulan. Artinya apa? Tidak hanya 1000. Bisa jadi 1100, 1200 atau 1500, bisa 2000, bisa 5000. Kira-kira apa yang membedakan Bapak Ibu? Yang membedakan adalah keikhlasan ketika orang beribadah dan kesungguhan ia di dalam melaksanakan ibadah. Ya, orang yang bersungguh-sungguh hanya Allah yang tahu, dan Allah lah yang lebih tahu siapa yang mereka benar-benar bersungguh-sungguh ibadahnya di bulan Ramadan. Maka yang sering saya sampaikan kemarin, kalau bisa Ramadan tadi ini kita harus punya target.
Kenapa? Karena kalau kita nggak punya target, kita nggak akan bisa maksimal ibadahnya. Orang mau bekerja saja dia perlu ditarget supaya apa? Supaya maksimal bekerjanya. Kalau dalam urusan pekerjaan saja kita harus punya target, kenapa dalam urusan ibadah kita nggak punya target? Bukankah target kita, tujuan utama kita pengen masuk surga nanti di akhirat? Maka kalau kita pengen masuk surga, maka targetnya juga jangan target yang biasa-biasa saja. Karena surga itu tidak diperoleh dengan sesuatu yang murah. Surga itu adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Tidak bisa dinilai dengan rupiah. Bahkan orang wakaf 1 miliar, 2 miliar pun tidak bisa menembus surga. Orang mau wakaf 1 gunung emas pun tidak bisa membeli surga kalau bukan Allah mentakdirkan ia masuk ke dalam surga. Sampai di dalam Al-Quran disebutkan orang kafir pun kalau mereka berinfak emas sebesar gunung pun, mil'ul ardi dahaban, bahkan berinfak emas sebesar bumi, tidak akan bisa menebus surga ya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan bisa membebaskan mereka dari api neraka. Karena sungguhnya surga Allah itu hanya diperoleh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitulah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu seluruh jamaah rahimani wa rahimakum, maka Ramadan ini adalah pertaruhan hidup kita. Baik atau tidak hidup kita bisa dilihat dengan kita di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan saja kita nggak bisa menjadi orang yang baik, maka kecil kemungkinan di luar bulan Ramadan kita menjadi orang yang baik. Kalau di bulan Ramadan saja kita nggak bisa konsen, fokus dengan sholat-sholat kita, maka kita nggak akan bisa maksimal sholatnya di luar bulan Ramadan. Orang yang nggak bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka ia pun tidak bisa menghatamkan Al-Quran di luar bulan Ramadan. Maka perlu ada target. Dan jadikan Ramadan kita di tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik, Ramadan yang berkualitas, jauh lebih baik dari Ramadan kita di tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak Ibu seluruh jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang dimaksud dengan lebih utama dari 1000 bulan ini apa? Yang dimaksud lebih utama dari 1000 bulan ini adalah segala macam ibadah dan amal soleh yang dilakukan seorang hamba, nilainya lebih utama dari ibadah yang ia lakukan selama 1000, lebih baik daripada ibadah yang ia lakukan selama 1000 bulan. Ketika orang bersedekah 1 juta rupiah yang bertepatan dengan Lailatul Qadar saat itu, maka nilai 1 juta rupiah ini minimal kalau dikalkulasikan dikalikan 1000 bulan, ya, bukan 1000 hari, 1000 bulan. 1 bulan ada 30 hari. Kalau 1000 bulan berarti 30 kali 1000, 30.000 bulan, 30.000 hari. 30.000 hari kali 1 juta rupiah berapa? Hah? Berapa? Ayo, sing pinter matematika. 30.000 hari kali 1 juta rupiah berarti tinggal tambah nolnya 30 miliar. Bayangkan 1 juta rupiah di malam yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka nilainya lebih utama dari ketika dia berinfak sebanyak 30 miliar. Itu 1 malam tok. Tapi kan kita nggak tahu kapan Lailatul Qadar itu.
Maka kalau kita mau dapat 30 miliar, berarti kita harus infaknya setiap malam 1 juta baru dapat 30 miliar. Kayaknya keberatan. 1 juta kali 10 berarti lah 10 juta. Itu kalau orang masih eman-eman dengan urusan dunia. Makai banget ya 10 juta. Tapi kalau orang yang punya ambisi untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia di akhirat, maka 10 juta itu tidak ada arti bagi dirinya dibanding dengan segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi semua kembali kepada kemampuan kita masing-masing. Yang mampu setiap hari, setiap malam berinfak 1 juta, maka infaklah 1 juta. Yang gak bisa 1 juta, infaklah 500.000. Gak bisa lagi, infaklah 100.000. Berarti kalau 100.000 kali 30.000 hari, berapa? Hah? 30.000 kali 100.000. Wis gak ono sing pinter ngitung duit, soalnya ora duite dhewe ya. Nah, duite dhewe ya dihitung tenanan. Berapa? 100.000 kali 30.000. 300 juta. Itu kalau 100.000. Berarti 300 juta. Kalau 50.000 berarti 150 juta. Tinggal dihitung seperti itu. Itu angka minimal loh Bapak Ibu. Karena Allah mengatakan khairun min alfi syahr. Lebih utama dari 1000 bulan. Artinya nilai ibadah amal soleh yang dilakukan di malam hari itu, kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka nilainya lebih utama daripada yang dia lakukan selama 1000 bulan. Nah, Bapak Ibu seluruh jamaah rahimahni wa rahimakum, itu baru infak, belum sholat, belum baca Al-Quran, belum qiyamul lail, belum kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di malam hari itu. Maka saya katakan di awal tadi, ibu-ibu yang sedang haid masih bisa mendapatkan peluang keutamaan Lailatul Qadar. Dengan apa? Dengan bersedekah, atau dengan memperbanyak zikir, atau dengan memperbanyak istighfar, atau dengan melakukan kebaikan-kebaikan, masak terutama ya, dan lain sebagainya. Musafir, seorang yang safar, dia masih bisa tetap mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Dengan apa? Dengan banyak zikir dalam safarnya, banyak istighfar, atau dia apa? Dengan mentransfer, ya, bersedekah, atau mampir ke masjid, masukkan uang ke kotak amal. Sekalipun musafir tidak bisa i'tikaf, ya. Tapi yang lebih afdal, yang utama adalah mereka yang mampu untuk beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bapak Ibu seluruh jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan qiyam, ya. Qiyam itu artinya memperbanyak ibadah. Ya, dengan memperbanyak sholat terutama yang paling afdal, amal yang paling afdal adalah sholat di dalam qiyam. Yang malam hari itu bertetapan atau sesuai dengan Lailatul Qadar, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang dia lakukan di malam hari itu bisa mengampuni seluruh dosa-dosanya yang telah berlalu. Bayangkan. Maka kalau kita nggak bisa i'tikaf sebagaimana i'tikafnya Nabi. Nabi itu kalau masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan di tanggal 20 sore itu Nabi sudah mulai berangkat ke masjid untuk bersiap-siap i'tikaf.
Mulai malam 21 Nabi sudah menetap di masjid. Sampai kapan? Sampai menjelang hari raya, yaitu malam terakhir menjelang hari raya. Nabi baru pulang ke rumah. Dan Aisyah itu ngantarkan makanan kepada Nabi, ya. Bahkan menyisir rambut Nabi, karena rumah Aisyah itu, rumah Nabi itu dempet dengan Masjid Nabawi. Ibarat ini masjid, ini tembok samping ini, ya, belakang tembok ini adalah rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang pernah ke Masjid Nabawi, pernah ke makam Nabi, bisa menggambarkan, ya, pernah ke Raudhah. Sebegitulah rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan rumah Nabi itu nggak besar, ya, ukurannya hanya 5 kali 5 meter. Mungkin lebih besar dari rumah kita. 5 meter kali 5 meter. Rumah kita berapa? Kalau 5 kali 5 berarti berapa Bapak Ibu? 25 meter saja itu rumah Nabi, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau beriktikaf, beliau menetap sampai 10 hari, tidak keluar masjid kecuali ada kebutuhan yang mendesak tadi, ke kamar mandi, ya, untuk kebutuhannya. Tapi kalau kita tidak bisa beriktikaf sebagaimana iktikafnya Nabi, terutama yang masih ngantor, ya, maka jangan sampai meninggalkan iktikaf. Dalam kaidah usul fiqh dikatakan ma la yudrak kulluhu la yutrak kulluhu. Apa saja yang tidak dapat dilakukan secara keseluruhan, maka jangan ditinggalkan keseluruhannya. Kalau nggak bisa iktikaf di 10 malam terakhir, maka jangan nggak iktikaf, tapi hidupkan sebagiannya. Hidupkan malamnya saja. Kalau pagi, siang, sore kita nggak bisa iktikaf, maka malamnya hidupkan. Tapi saya kalau boleh saran, jangan dipilih-pilih di malam-malam ganjil tok iktikafnya. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Jangan-jangan menurut kita ganjil, bagi Allah itu yang genap. Jangan-jangan yang menurut kita genap itu yang ganjil bagi Allah. Kita nggak tahu. Maka kata para ulama, nasihat para ulama, siapa yang menghidupkan 10 malam terakhirnya, total semua di 10 malam terakhirnya dihidupkan untuk iktikaf, dipastikan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi yang milih-milih tadi di malam-malam ganjil toh belum mesti dapat Lailatul Qadar, ya kan? Belum mesti dapat Lailatul Qadar. Maka kalau bisa beriktikaf di 10 malam terakhir. Kalau nggak bisa mulai dari setelah tarawih, nggak apa-apa nanti malam misal jam 12 baru ke masjid. Nggak harus dari setelah tarawih langsung iktikaf, nggak harus. Misal habis sholat tarawih, panjenengan pulang dulu tidur dulu. Nanti jam 12 bangun berangkat ke masjid. Iktikaf dari jam 12 sampai menjelang subuh. Untuk urusan makan nggak usah khawatir. Ya, karena di masjid ini juga disediakan makan, disediakan sahur. Ibu-ibunya gimana kalau mau iktikaf? Iktikaf juga, karena kita menyediakan juga iktikaf untuk ibu-ibu. Jadi tidak usah mikir sahur, kan lumayan menghemat anggaran sahur. Untuk buka puasa juga kami siapkan buka puasa, kan lumayan juga menghemat anggaran buka puasa. Sekalipun sampai detik ini kami belum membuka open donasi buka puasa. Bayangkan, ya, insya Allah mulai besok kita akan buka. Siapa yang mau berdonasi untuk berbuka puasa di masjid ini, ya, silahkan bisa mentransfer harta terbaiknya. Dan itu nggak apa-apa. Kita transfernya sekarang tidak masalah. Tapi apabila itu harta digunakan di bulan Ramadan, maka keistimewaannya pun sama dengan orang yang berinfak di bulan Ramadan. Terlebih apabila harta itu digunakan untuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka keistimewaannya juga sama. Sekalipun sudah diinfakkan di
hari ini atau besok hari sebelum masuk bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu seluruh jamaah rahimani wa rahimakumullah, kapan Lailatul Qadar terjadi? Nah, ini yang Nabi mengatakan taharrau fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan fil autari fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi ya ini tadi, itu bagi yang mereka tahu malam ganjil ya. Kayak kita ini kan nggak tahu. Jangan-jangan tadi yang kita anggap ganjil ternyata itu yang genap. Yang kita anggap genap ternyata yang ganjil. Kemudian Nabi SAW dalam hadis yang lain, ya, beliau mengatakan fis sab'in wa ishrin wa hiya lailatun sab'in wa ishrin, yaitu malam 27 Ramadan. Ya. Jadi di sini ada 3 riwayat yang menjelaskan tentang terjadinya Lailatul Qadar. Artinya apa? Artinya siapa yang tidak bisa menghidupkan 10 malam fullnya, maka hidupkan di malam-malam ganjilnya. Yang tidak bisa menghidupkan di malam-malam ganjilnya, paling tidak jangan sampai melewatkan malam 27 Ramadan. Sekalipun belum tentu, ya kan? Belum tentu malam 27 bagi kita itu 27 bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka hidupkanlah di 10 malam terakhir full, di 10 hari terakhirnya bulan Ramadan. Jangan dipilih-pilih. Nah, Bapak Ibu seluruh jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk kepada fikih iktikaf, ya. Iktikaf seluruh para ulama berijma bersepakat hanya sah dilakukan di masjid. Maka nggak ada ceritanya iktikaf di kamar, iktikaf di lapangan, ya, atau iktikaf di musola, ya. Karena disebut masjid, definisi masjid adalah yang di situ digunakan iqamah Jumat dan sholat 5 waktu. Termasuk mungkin saya sudah iktikaf di musola kantor, nah, itu nggak bisa. Kenapa? Karena nggak dipakai sholat 5 waktu. Kecuali kalau di situ digunakan sholat 5 waktu dan digunakan untuk iqamah Jumat, maka bisa digunakan untuk iktikaf. Tapi yang paling afdal iktikaf itu dilaksanakan di masjid jami'. Nah, pertanyaannya, apakah Al-Islah ini masjid jami' atau enggak? Kan enggak ada tulisan jami'nya. Apakah yang sah digunakan iktikaf hanya masjid-masjid yang ada tulisan jami'nya? Yang kadang-kala malah masjid jami' itu enggak dipakai iktikaf. Ya kan? Saya juga agak bingung gitu, bertanya-tanya sampai sekarang, kok justru masjid jami' malah tidak digunakan untuk iktikaf? Atau jarang, kalaupun ada, jarang masjid jami' digunakan iktikaf. Padahal ini adalah tempat yang paling afdol untuk iktikaf. Nah, sekarang kita mengkaji apa yang dimaksud dengan jami'. Jami' itu berasal dari kata jama'ah, ya, jama'ah yujami'u jum'ah. Masjid yang di situ digunakan untuk ijma' berkumpulnya kaum muslimin. Masjid yang digunakan untuk berkumpulnya kaum muslimin. Tentu berkumpulnya ini dalam kapasitas yang tidak biasa, kapasitas yang besar. Yang berkumpul di situ banyak atau jumlah kaum muslimin. Yang biasanya lebih sederhananya adalah yang biasa digunakan sholat Jumat. Nah, insya Allah Masjid Al-Islah ini adalah masjid jami'. Bahkan masjid ini adalah masjid yang pertama kali tempat berkumpulnya kaum muslimin di desa Tambaharjo. Karena saat itu belum ada masjid. Dan masjid ini adalah masjid yang pertama kali berdiri di desa Tambaharjo, yaitu berdiri tahun 1928. Panjenengan belum lahir semua, kita semua belum lahir. Jadi sebelum ada masjid-masjid yang lain, di sini sudah berdiri masjid tahun 1928.
28. Disinilah tempat berkumpulnya seluruh kaum muslimin saat itu, dan termasuk ya tempat berkumpulnya untuk mengatur strategi perang untuk melawan penjajah, karena masih perang melawan Belanda tahun 1928. Nah, ternyata uniknya masjid ini nggak hanya tempat berkumpulnya kaum muslimin, ya, tempat berkumpulnya masyarakat, ditandai dengan yang memberikan soko guru, ya. Soko guru ini ternyata yang menghadiahkan, yang memberikan itu bukan dari orang Islam. Jadi soko guru yang untuk menopang masjid ini ternyata itu adalah pemberian dari orang Tionghoa. Kalau dalam buku sejarahnya namanya Xiaxin, Bahsing, dan Xianghou. Mungkin orang yang runting masih mengenal nama ini. Termasuk orang-orang Cina yang di Tambah Harjo itu. Xiaxin, Bahsing, dan Xianghou. Itu yang memberikan soko guru ini. Bayangkan kalau saat itu beliau adalah orang Islam, beliau adalah Muslim, berapa banyak pahala yang beliau dapatkan sampai hari ini. Dan kalau kita lihat ya, tembok-tembok masjid ini pun ini semuanya masih natural, masih asli. Belum ada pembongkaran. Ya. Mungkin yang di bagian depan saja yang mungkin sudah mulai dimodifikasi. Ini temboknya masih tembok asli. Artinya apa? Ini wakafnya orang-orang yang berwakaf di zaman itu dan masih mengalir pahala sampai hari ini. Bayangkan, berarti berapa tahun yang lalu? Sekarang 2024, dibangun 1928. Berarti berapa tahun? 95 tahun. Bayangkan, pahala itu sudah mengalir selama 95 tahun, 94 tahun. Maka untuk membangun atau merehab masjid ini sebenarnya sampai hari ini masih banyak sekali perdebatan, ya. Oh, jangan dibongkar, jangan ini kasihan yang wakaf dulu apa dan lain sebagainya. Akhirnya sampai hari ini masjid ini nggak dibongkar. Sampai hari ini masjid tidak direhab. Kenapa? Karena ingin menjadikan pahala-pahala jariah itu tetap mengalir. Dan ini adalah salah satu visi misi kita, mengajak umat Islam untuk menghidupkan gaya hidup wakaf. Wakafku adalah bekal akhiratku. Maka ini bekal akhirat orang-orang yang wakaf saat itu. Maka insya Allah masjid ini disebut dengan masjid jami'. Bahkan masjid ini lebih jami' dari masjid-masjid jami'. Ya kan? Kenapa? Karena inilah yang menjadi tempat berkumpulnya kaum muslimin saat itu. Ya, Bapak Ibu seluruh jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau dikatakan yang paling afdal untuk digunakan i'tikaf adalah masjid jami', yang disitulah tempat berkumpulnya kaum muslimin. Ya, Bapak Ibu seluruh jamaah rahimani wa rahimakumullah. Apa saja yang dapat membatalkan i'tikaf? Pasti keluar dari masjid. Kalau kita keluar dari masjid pasti batal i'tikaf kita. Apakah kalau ke kamar mandi juga batal? Iya, batal. Karena kamar mandi bukan bagian dari masjid. Sehingga orang yang ketika keluar dari kamar mandi mau masuk masjid, maka dia harus kembali lagi niat untuk beriktikaf. Seperti itu. Kemudian juga yang membatalkan iktikaf adalah berhubungan biologis. Tapi ini sesuatu yang nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin. Berhubungan biologis bukan di masjid tempatnya. Yang diperbolehkan bagi orang yang beriktikaf, ya, melakukan hal-hal yang mubah. Apa saja yang mubah diperbolehkan, ya, baca buku, buka HP, ya, buka WA. Selama tidak habis waktunya untuk buka WA, insya Allah tidak akan merusak i'tikafnya. Karena kadang-kala WA itu adalah sesuatu yang penting. Ada berita penting yang memang harus segera kita jawab, gitu kan.
Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mendesak yang harus segera kita jawab. Saya sering mendapati itu. Ya, ketika ada WA masuk, ya, ternyata itu adalah pertanyaan yang dibutuhkan saat itu. Tapi ketika saya bukanya baru 1 jam, 2 jam kemudian, maka jawaban saya tidak akan menjadi jawaban yang bermanfaat. Kenapa? Karena yang dibutuhkan 1 jam, 2 jam yang lalu. Maka dalam konteks semacam ini boleh kita buka WA, buka HP, tapi apa? Secukupnya. Jangan sampai waktu kita habis untuk main HP. Kemudian buka HP, misal di situ ada aplikasi YouTube-nya, ya, fitur YouTube, maka kita bisa mendengarkan kajian. Ya, sekarang Masya Allah segalanya dimudahkan Allah untuk kita belajar agama ini. Kita mau cari kajian ustadz apa, pembahasannya apa, temanya apa, bisa mudah sekali untuk kita cari. Maka manfaatkan semaksimal mungkin waktu kita iktikaf untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan juga yang dibolehkan bagi orang yang iktikaf, boleh tidur. Kalau ngantuk boleh tidur, tapi ya jangan habis waktunya untuk tidur. Maka untuk mengantisipasi ini, tadi saya memberikan saran, habis taraweh pulang dulu aja, tidur di rumah. Ntar jam 11 atau jam 12 baru ke masjid. Kalau sudah tidur di rumah sampai masjid ya jangan tidur lagi. Ya. Kalau sudah tidur di rumah jam 12 balik ke masjid, nah gunakan dari jam 12 sampai jam 4 itu untuk fokus baca Al-Quran, baca buku, lakukan hal-hal yang bermanfaat. Toh hanya 4 jam, itu pun sudah disunat 1 jam. Untuk apa? Buka dan persiapan sholat subuh, ya kan? Artinya apa? Yang produktif itu mungkin hanya 3 jam, 12 sampai jam 1, jam 2, jam 3. Jam 3 ke atas mungkin kita sudah siap-siap ke toilet atau apa, mempersiapkan, bantu ibu-ibu menghidangkan makanan sahur dan lain sebagainya. Artinya yang maksimal mungkin 3 jam atau bahkan 3,5 jam, seperti itu. Maka maksimalkan yang 4 jam ini. Ya, boleh tidur tapi jangan habis waktunya untuk tidur. Boleh makan nggak orang iktikaf itu? Boleh, ya, karena iktikaf nggak sama dengan sholat. Kalau orang sholat makan batal, tapi orang iktikaf boleh baginya untuk makan dan minum. Dan insya Allah kami juga akan hidangkan, ya, snack-snack dan minuman hangat spesial untuk para tamu Allah yang beriktikaf di 10 hari terakhir, ya. Bapak Ibu seluruh jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang terakhir malam hari ini adalah terkait dengan zakat fitri. Nah, ini penting saya sampaikan karena di akhir Ramadan kita disyariatkan Allah untuk mengeluarkan zakat fitri. Dan ini istilah penyebutan yang tepat. Ya, yang tepat itu zakat fitri, bukan zakat fitrah. Ya. Kenapa? Karena kembali kepada penamaan Aidul Fitri, bukan Aidul Fitrah. Ya. Jadi yang tepat adalah zakat fitri, dan ini sudah dirubah. Lazismu juga sudah saya kasih masukan. Mereka sudah merubah, yang benar zakat fitri, bukan zakat fitrah. Karena apa? Karena Idul Fitri itu adalah kembali al-fitr. Fitrun itu artinya iftar. Iftar itu artinya makan, kembali makan. Jadi setelah 1 bulan penuh berpuasa, di 1 Syawal umat Islam kembali makan. Itulah yang dimaksud dengan Idul Fitri, bukan kembali fitrah. Jadi kalimat fitri itu, ya, penyebutan kalimat fitri itu bukan dari kalimat fitrah, tapi apa? Dari iftar, dari makan, kembali makan di 1 Syawal. Maka zakat fitri itu juga adalah zakat yang tujuannya adalah agar kaum muslimin di hari raya Idul Fitri, khususnya kaum muslimin yang mereka adalah orang-orang fakir dan miskin, mereka juga bisa makan.
Itulah pensyariatan zakat fitri. Supaya yang berbahagia, yang senang-senang, yang bisa makan itu nggak hanya orang yang kaya. Supaya orang-orang yang miskin pun bisa makan dan berbahagia di hari raya. Apalagi beras kan mahal ya. Berapa sekarang beras 1 kilo? 15.000, 16, 18, sing bener sing ndi. Ibu-ibu biasanya paling update. Bapak-bapak jarang belanja iki. Ora percaya aku. Yang terakhir belanja bapak-bapak. Oh, tergantung beras sih. Masya Allah. Rata-rata berapa? Taruhlah 16. Ya kan lumayan. Ramadan kemarin masih 10.000, Pak. Masih 10.000. Ramadan sekarang sudah 16.000. Ramadan tahun depan tambah 6.000 lagi. 16.000 tambah 6.000. 22. Tahun depannya lagi 28. Ya, bisa 50.000 nanti beras sekilo itu. Maka ini sangat berharga buat saudara-saudara kita fakir miskin. Maka kalau saya boleh usul Bapak Ibu, yang selama ini mungkin zakat fitrinya 2,5 kilo, zakat fitri 3 kilo, atau kalau perlu 3,5 kilo, atau perlu 4 kilo. Kalau kita mampu 44 kilo. Kenapa? Karena itu lebih menyenangkan saudara-saudara kita. Jangan ambil minimalisnya, jangan ambil yang 2,5-nya. Kalau memang kita mampunya 3 kilo, kenapa enggak 3 kilo? Kalau kita bisa memberikan lebih, kenapa enggak harus memberikan lebih? Itu ya. Oke Bapak Ibu. Kalau beli beras pun jangan yang murah. Jangan yang sing 16 ini paling murah mesti. Hah? Sing paling apik berapa sekilo? 17,5, 22. Kalau memang kita mampunya yang 17,5, maka belilah yang 1 kilonya 17,5. Kalau kita mampunya yang 1 kilonya 18.000, 20.000, beli yang 1 kilonya 20.000. Toh itu nggak ada artinya. Bayangkan 20.000 kali 3 kilo itu baru berapa? 60.000. 60.000 hitungannya 1 tahun kita keluarkan 60.000. Coba kalau 60.000 itu bagi 365 hari, berapa sehari? Gak sebanding dengan uang jajan kita. Kita jajan aja sehari mungkin habis 60.000. Bayangkan. Relakan 60.000 itu untuk saudara-saudara kita yang fakir miskin. Kalau perlu 100.000 zakat fitri. Gitu. Jadi carilah yang terbaik, bukan yang minimal. Apalagi itu dikeluarkan di malam terakhir menjelang hari Raya Idul Fitri. Karena Nabi SAW menyampaikan aturan yang telah ditetapkan Allah. Mengeluarkan zakat fitri itu dikeluarkan di malam hari Raya Idul Fitri, batas terakhirnya sebelum pelaksanaan sholat. Nabi mengatakan, man addaha qabla sholati fahiya zakatun makbulah. Siapa yang mengeluarkan sebelum sholat, itulah zakat fitri yang diterima. Tapi siapa yang mengeluarkannya, memberikannya setelah sholat, maka itu hanya bernilai sedekah biasa. Maka kalau mau menitipkan, titipkanlah kepada orang yang amanah. Ya. Jangan asal menitipkan. Jangan-jangan kita nitip ternyata dikasihnya setelah sholat id. Nah, itu nggak diterima zakat fitri kita. Ya, maka titipkan kepada yang aman. Dan itu harus segera ditasarrufkan di malam hari itu atau sebelum sholat id. Ini termasuk Al-Islah juga. Insya Allah masjid-masjid ada, kalau di PCMN ada 5 ya. Termasuk Masjid Al-Islah ini kami menerima penyaluran zakat fitri. Ya, Ustaz kalau fakir miskinnya dapat double gimana? Ya ora apa-apa. Ya kan? Toh itu enggak setiap hari. Toh itu akan dimakan kebutuhan mereka.
Kalau mereka bisa berbahagia 1 bulan full di bulan Syawal, kenapa mereka hanya berbahagia di 1 minggu pertama? Ya kan? Kalau perlu setiap rumah satu orang miskin yang punya 1 karung beras atau 2 karung beras kalau perlu. Supaya apa? Supaya bisa menjadi kebutuhan makan dalam 1 bulan 2 bulan ke depan. Itu. Ya, Bapak Ibu seluruh jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya kira ini kajian kita malam hari ini. Kita mulai jam 8 kurang seperempat, kita selesai jam 9 kurang seperempat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah untuk diri kita semua. Mudah-mudahan kita bisa semangat dan lebih giat untuk melakukan ibadah amal soleh di bulan Ramadan ini. Jangan sia-siakan Bapak Ibu Ramadan ini. Boleh jadi ini Ramadan kita yang terakhir, ya. Boleh jadi kesempatan kita yang terakhir untuk membersihkan dosa-dosa kita, untuk berbekal sebanyak-banyaknya bekal. Dan ini kesempatan ada di bulan Ramadan. Maka berbahagialah, bersyukurlah mereka yang diberikan Allah kesempatan untuk bisa banyak melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menyehatkan jasmani dan rohani kita dan senantiasa memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan hidangan boleh dikeluarkan. Sambil menunggu hidangan bisa untuk sharing tanya jawab kalau ada yang ingin bertanya. Silakan. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya bisa disampaikan. Silakan Mas Eko. Ya. Oh iya, terkait dengan kapan kita berpuasa, ya. Jadi Bapak Ibu seluruh jamaah yang dirahmati Allah, kemungkinan ini ada perbedaan. Karena apa? Karena ada perbedaan di dalam kriteria, ya. Jadi paling tidak di Indonesia ini ada dua perbedaan di dalam menetapkan 1 Ramadan nanti, ya. Yang pertama untuk Muhammadiyah, memang kemarin sudah menetapkan bahwa insya Allah besok Senin sudah 1 Ramadan, sehingga Ahad malam sudah terawih, ya. Ahad malam sudah terawih. Kenapa? Karena kriterianya, ya, kalau Muhammadiyah itu sekalipun di bawah 2 derajat itu sudah masuk bulan baru. Sekalipun masih 1 derajat, 1,5 derajat, 1,8 derajat, sekalipun belum 2 derajat itu sudah masuk bulan baru. Kenapa? Karena segala sesuatu semuanya sudah bisa dihitung secara matang. Orang yang hamil, ya, telat 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan sudah dikatakan hamil, sekalipun perutnya belum besar. Ada janinnya nggak di dalam perut itu? Ada. Kalau zaman dulu mungkin belum bisa diruqyah bayinya. Kenapa? Karena perutnya belum gede. Nah, disinilah Muhammadiyah memanfaatkan kecanggihan teknologi ini dengan menetapkan tadi, dengan hitungan hisab, ya, mengkomparasikan dengan ruqyah, ya. Maka sekalipun di bawah kriteria 2 derajat, Muhammadiyah tetap meyakini itu sudah masuk bulan baru, sekalipun hilalnya belum nampak jelas ataupun tertutup awan. Kalau zaman dulu tertutup awan nggak bisa dilihat, memang belum ada kecanggihan teknologi. Maka saat itu ayat yang digunakan atau hadis yang digunakan saat itu adalah apabila fa in humma alaikum, kalau mendung maka sempurnakan bulan Sya'ban. Karena memang nggak ada cara lain untuk mengetahui hilal saat itu. Nah, ini pandangan menurut Muhammadiyah. Ya. Adapun yang kedua, yaitu tadi kriterianya adalah tadi harus di atas 2 derajat. Sekalipun sudah masuk bulan baru hitungan hisab, kalau belum bisa dilihat dengan jelas hilalnya, maka belum berpuasa. Dan kita menghargai satu sama lain pendapat ini, ya. Maka yang berkeyakinan besok Senin itu adalah sudah masuk 1 Ramadan, maka harus puasa di bulan itu, di tanggal 1 Ramadan.
Siapa yang berkeyakinan hari Selasanya baru Ramadan, ya, maka satu Ramadan yang diyakini oleh yang lain tak boleh puasa. Kenapa? Karena ada hadis yang melarang untuk berpuasa 1 hari sebelum masuknya bulan Ramadan atau 2 hari sebelum masuknya bulan Ramadan. La tasumu fi yaumin wahid aw yaumaini qabla Ramadan. Tidak boleh berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Maka yang berkeyakinan Ramadannya adalah hari Selasa, berarti Seninnya nggak boleh puasa. Misal saya juga pengen ikut puasa hari Senin, nggak boleh. Kenapa? Kayak itu hari dilarang puasa. Nah, yang hari Seninnya berkeyakinan dia meyakini Seninnya puasa, maka Ahadnya juga nggak boleh puasa. Kenapa? Karena ini 1 hari sebelum Ramadan. Seperti itu. Ya, saya kira ini Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini. Ya, selamat menikmati hidangan yang telah disediakan. Apa menunya itu? Apa? Gandul. Gandul, gulai, apalagi? Oh, beda-beda ini menunya. Oh, Masya Allah. Ya, selamat menikmati Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa di kajian-kajian yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa alhamdulillah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.